berjumpa kembali dengan Ibu Hermin. Kalian adalah anak-anak yang hebat, kuat, semangat, dan luar biasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 1. Agar pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan dengan berdoa, sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, terlebih dalam istirahat kami tadi malam. Kami dapat istirahat dengan nyaman dan hari ini Kau bangunkan kembali, Kau sediakan kembali nafas kehidupan untuk kami semua. Tuhan, hari ini kami akan belajar bersama, berkati kami, bimbing kami, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, pembelajaran akan segera kita mulai ya untuk hari ini tanggal 6 September tahun 2021. Nah, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1. Oke anak-anak, nah ini bermain di tempat wisata. Nah, tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berwisata atau piknik atau tamasya, contohnya pantai. Nah ini seperti background atau layar yang background yang ada di dalam layar, ini adalah tempat wisata pantai. Nih ada pohon nyur atau pohon kelapa juga nih, ada pinggirannya ini. Ini di tepi pantai, tapi ini yang di sini daratannya ini ada pasir-pasirnya ya. Selain pinggir pantai bisa juga ke pegunungan, bisa daerah pegunungan, bisa juga ke kebun binatang. Bisa kemana lagi? Ayo, tadi pantai, pegunungan, terus kebun binatang, bisa juga taman bunga. Iya, taman bunga atau kebun buah juga bisa. Ini yang salah satu contoh yang ada di sini adalah pantai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah setelah anak-anak berproses dalam pembelajaran ini, setelah selesai, anak-anak harus bisa yang pertama mendeskripsikan benda di sekitar. Kemudian yang kedua menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Dan yang terakhir, nanti anak-anak bisa membedakan bahan-bahan alam dan buatan. Tentunya bahan alam dan buatan itu biasanya bahan-bahan yang digunakan dalam berkreasi, berkarya, membuat sebuah hasil karya atau kerajinan. Oke. Nah, mendeskripsikan benda. Benda itu apa ya? Ya benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa di sekitar rumah kita, bisa juga di sekolah, bisa juga benda-benda yang digunakan anak-anak untuk belajar, juga bisa benda-benda yang ada di sekitar tempat wisata. Misalnya, anak-anak berwisata ke pantai, benda-benda yang ada di pantai yang anak-anak biasa lihat apa saja? Nah, bisa pasir, bisa air, bisa juga kerang. Benar, kerang. Ya, kalau di sekolah atau di rumah bisa alat-alat sekolah, bisa buku, bisa pensil, bisa juga sepatu
sepatu itu bisa untuk sekolah, bisa juga untuk berwisata, banyak sekali gunanya. Oke, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan benda di sekitar kita. Nah, mendeskripsikan benda. Mendeskripsikan itu apa sih, Bu? Mendeskripsikan itu menyebutkan ciri-ciri bendanya. Bisa juga nanti anak-anak menyebutkan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa saja, lalu anak-anak menebak bendanya. Bisa juga dibalik. Anak-anak memperlihatkan bendanya dulu, lalu disuruh menyebutkan ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu Hermin akan menunjukkan bendanya dulu. Nah, ada sepatu. Nah, sepatu ini bagaimana ya mendeskripsikannya atau menyebutkan ciri-cirinya atau mendata yang berkaitan dengan sepatu. Bisa dari warnanya hitam, bisa dari kegunaannya, bisa juga dari jenis bendanya. Coba kita dari yang pertama dulu, kita deskripsikan atau kita sebutkan cirinya. Yang pertama, oke, nah ini namaku adalah sepatu. Nah ini bisa lihatkan bendanya dulu, bisa juga disebutkan deskripsinya dulu. Bisa dibolak-balik ya, kalau ibu ini sebutkan bendanya dulu. Nah, yang kedua, ayo ciri yang kedua. Nah, aku termasuk benda padat karena keras dan bisa dipegang. Terus dipindahkan dari rak sepatu, dipindahkan di depan pintu, bentuknya pun tetap seperti sepatu seperti ini, tidak berubah menjadi botol. Maka disebut atau termasuk benda padat. Oke, berikut. Nah, aku berwarna hitam. Nah, ini kok nggak berwarna putih atau biru, Ibu? Karena di gambarnya berwarna hitam. Nanti kalau ditulis aku berwarna merah, tidak sesuai dengan benda yang ditunjukkan. Nah, terus yang berikutnya, aku berguna untuk alas kaki. Nah, kalau mau ke sekolah, mau pergi ke tempat wisata atau tempat yang lain, menggunakan sepatu untuk alas kaki. Benda berikutnya adalah jeng-jreng. Nah, ini benda berikutnya anak-anak tidak asing lagi. Ini anak-anak hampir setiap hari melihat ya. Deskripsinya apa ya? Oke. Nah, namaku adalah buku tulis. Nah, karena buku itu banyak. Ada buku cerita, ya. Ada buku bergambar, buku gambar, ada cerita bergambar, ada cerita yang berbentuk narasi, ada buku gambar, ada buku Alkitab. Maka di sini ini buku tulis Ibu sebutkan. Nah, karena kenapa Bu enggak buku aja? Karena banyak macam buku itu dan kegunaannya pun berbeda-beda. Yang kedua, aku termasuk benda padat juga, bisa dipegang dan keras. Ketiga, bentukku persegi panjang. Nah ini persegi panjang bentuknya. Aku berguna untuk menulis. Ya, aku berguna untuk menulis karena buku tulis. Kalau buku bacaan ya aku berguna untuk dibaca. Dibaca ya, biar tahu isinya. Kalau buku gambar, aku berguna untuk menggambar. Nah, di sini buku tulis berguna untuk menulis. Oke, berikutnya, benda berikutnya. Nah, ini siapakah aku? Oke, kita lihat. Nah, namaku adalah air mineral. Aku termasuk benda cair. Kok benda cair, Bu? Kan itu bisa dipegang. Ya, yang bisa dipegang karena ada di dalam botol. Yang kita pegang botolnya. Nah, aku termasuk benda cair. Karena ini cair. Warnaku bening. Nah, ini bening warnanya. Kalau merah, kuning itu sirup atau minuman ya.
ini air mineral juga minuman, tapi tidak ada warnanya, dia berwarna bening. Aku berguna untuk memenuhi cairan di dalam tubuh. Nah, supaya tubuh anak-anak tidak kekurangan cairan, maka segera minum air mineral biar badan segar, tetap sehat, tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Benda berikut, aku suka ini. Siapa suka balon? Nah, pasti anak-anak banyak yang suka balon. Nih ada merah, biru, dan kuning. Ciri-cirinya apa ya? Atau deskripsinya apa? Nah, atau data-data tentang balon itu apa ya? Oke, kita lihat. Nah, namaku adalah balon. Balon itu bermacam-macam bentuknya ya nak. Ini kebetulan yang bentuknya seperti ini, agak bulat. Ada juga yang berbentuk seperti boneka Mickey Mouse. Ada yang berbentuk seperti Doraemon. Ada yang seperti kuda-kudaan. Nah, macam-macam. Nah, itu bahannya pun berbeda. Kalau yang seperti ini terbuat seperti balon ulang tahun ini dari karet. Kalau yang seperti Mickey Mouse segala itu dari plastik. Terus di dalamnya diisi udara atau gas. Nah, yang kedua bentukku bulat. Nah, ini karena berbentuk bulat. Nah, ada yang berbentuk boneka Doraemon juga ada ya, tapi kebetulan yang digambar ini berbentuk bulat. Nah, aku berisi udara atau gas. Nah, di dalamnya ini berisi udara. Seandainya udara dikeluarkan, apa yang terjadi? Maka balon ini akan kempes dan tidak berbentuk bulat lagi. Nah, aku terbuat dari karet atau plastik. Aku sangat disukai anak-anak, benar nggak? Nah iya, pasti anak-anak pun suka. Kalau saat ini udah kelas 2 nggak suka, tapi waktu kecil pasti pernah menyukai benda ini ya. Oke. Berikutnya masih ada lagi, kita lanjut ya. Waduh, ada anak kecil ini. Ada anak kecil sedang apa ya ini? Ini anak kecil sedang bermain di pantai. Dia bermain pasir. Ternyata anak ini sedang membuat istana pasir. Nak, dia bermain pasir di pantai. Dia buat istana pasir. Wow, asik sekali. Wow. Pasti anak juga suka, ya. Tapi kalau anak-anak main pasir di pantai, hati-hati, ingat ya, jangan lupa nanti datang ombak, harus segera menjauh. Oke? Nah, apa ya ciri-cirinya atau deskripsi untuk gambar ini ya? Nah, namaku adalah pasir. Aku termasuk benda padat, bisa dipegang dan keras. Nah, warnaku coklat. Nih warnanya coklat. Aku berguna untuk membuat mainan istana pasir. Nah ini, wah asik sekali ya. Anak-anak yang suka boleh mencoba, tapi nggak boleh ke pantai sendirian. Harus bersama orang tua supaya lebih aman karena ada yang mengawasi. Benda berikutnya, wow, ini ada pasir, ada juga benda-benda di pantai nih, ada ini benda di pantai. Coba deskripsinya apa ya? Ini pasir, ini kerang ini ya. Nah, aku bernama kerang, betul sekali. Bentukku pipih. Nah, ini pipih itu agak gepeng ya. Terus aku termasuk benda padat. Aku berwarna putih. Oh iya. Aku berguna untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Ini bisa untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Misalnya untuk figura, untuk figura untuk ini hiasan di pinggirnya, di tepi-tepi figura itu bisa ditempel dengan
kerang. Selain untuk menghias figura, untuk apa lagi? Ayo. Ya, bisa untuk membuat boneka ditempel-tempel pakai lem. Bisa juga untuk membuat gantungan kunci. Bisa juga untuk menghias atau membuat tirai jendela bisa juga ya. Nah, itu salah satu kegunaannya. Ini termasuk bahan alam. Pasir, kerang itu adalah termasuk bahan alam. Oke ya? Paham ya cara mendeskripsikan benda? Oke. Nah, berikutnya menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Oke. Nah, soal cerita ini biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya, nih, sore ini di rumah Elmi akan diadakan arisan. Ibu sudah menyiapkan kue untuk dihidangkan pada acara tersebut. Kue itu ditata pada 10 piring. Wow, banyak. Di setiap piringnya berisi 10 kue. Nah, jadi piringnya ada 10, di atas piring itu berisi 8 kue, bukan 10 kue ya. Piringnya ada 10. Setiap piring di atasnya diisi 8 kue. Berapakah jumlah seluruh kue tersebut? Wah, tentu banyak ya. Tapi tidak boleh langsung dijawab banyak, Bu. Tidak, harus dihitung. Banyak tuh berapa? Harus jelas, kalau banyak aja belum benar. Nah, jawab itu untuk menjawab. Nah, titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Caranya, nah ini kan kue itu ditata pada 10 piring. Angka 10 ini kita tulis di sini. Nah, setiap piring berisi 8 kue. Angka 8 itu kita tulis di sini. Terus 8 kali 10. Nah, 8-nya, 8 kan perkalian kan penjumlahan berulang. Nah, yang dibuat penjumlahan berulang harus angka yang sebelah kanan. Harus yang sebelah kanan. Jadi 8-nya ditambah-tambah sebanyak 10 kali. Jadi berapa ya? Nah, 10 dikalikan 8. 8 tambah 8 tambah 8 sampai 10 kali. Kalau dihitung hasilnya akan bertemu 80. Nah, ini cara menjawabnya ya. Angka 10 ditulis di depan, angka 8 di sini, dan hasilnya 80. Terus karena kalimat ini, karena soal cerita, soalnya berbentuk cerita, maka menjawabnya pun tidak hanya seperti ini, masih ada kalimatnya. Jadi, jadi harus ada kata-kata jadi. Jadi, terus kita ambilkan dari sini. Seluruh kue tersebut adalah, nah, titik-titik, ini 80 kue. Nah, angka 80 ini kita pindahkan ke sini. Oke, satu lagi soalnya supaya lebih paham. Oke, nah, hari ini Dimas akan bermain kelereng. Dimas memiliki 4 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 5 butir kelereng. Berapa butirkah jumlah seluruh kelereng milik Dimas? Nah, tadi jawab dulu. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Jadi nggak boleh langsung dijawab, tapi harus menggunakan cara. Jawab itu sama juga caranya, cara menjawabnya. Angka 4 ini kita tulis di sini. Kemudian angka 5
angka 5 ini kita tulis di sini. Nah, baru dihitung. 4 kali 5 yang dibuat penjumlahan berulang adalah angka yang sebelah kanan atau yang di belakang. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah selesai cara mengerjakannya? Belum, masih ada satu lagi. Jadinya mana jadinya? Nih, jadi seluruh kelereng milik Dimas adalah titik-titik butir. Nah, angka 20 ini kita pindahkan di sini 20. Begitu cara menjawabnya. Nggak boleh langsung kalau soal cerita. Kalau bukan soal cerita tinggal masukin titik-titik aja. Kalau soal cerita tidak, harus sampai jadi, harus ada kata jadi. Begitu ya, ingat ya. Oke, berikutnya. Nah, membedakan bahan dari alam dan bahan buatan pada hasil karya atau kerajinan. Nah, ini adalah salah satu contoh tempat wisata juga. Bagus sekali ya, airnya bisa berwarna-warni. Di sini agak abu-abu, di sini kehijauan, di sini kekuningan, nah di sini agak kecoklatan. Nah, waduh, hebat sekali ya anugerah Tuhan, karya Tuhan ini. Ini adalah alam. Alam ini semuanya disediakan oleh alam. Nah, kita akan membahas tentang bahan dari alam dan bahan buatan. Apa sih bahan dari alam itu? Nah, kita baca dulu ya. Dimas dan Elmi sedang mengamati bermacam hasil prakarya. Hasil prakarya itu kerajinan atau hasil karya. Dari sekian banyak hasil prakarya tersebut, ternyata bahan pembuatnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan alam, ada juga yang dari bahan buatan. Apa sih bahan alam tuh? Nah, bahan dari bahan alam maksudnya dari bahan alam. Maksudnya adalah sebuah kerajinan atau prakarya yang bahan dasarnya sudah tersedia di alam, sudah ada di alam, tidak usah membeli. Contohnya ya seperti tanah liat, daun kelapa muda, kerang tadi yang ada di pantai, pasir juga ada di pantai, bisa juga ranting pohon bisa juga, kemudian daun kering, daun kering juga bisa. Nah, lalu dari bahan buatan, apa maksudnya? Dari bahan buatan maksudnya adalah kerajinan yang terbuat dari bahan buatan yang dibuat oleh manusia atau pabrik. Nah, contohnya dari plastik atau plastisin atau lilin mainan. Kalau anak-anak buat boneka-boneka atau buah-buahan dari plastisin. Dari plastik itu ya banyak. Dari sabun mandi itu bisa diukir jadi bentuk bunga, jadi bentuk boneka. Bisa dari pita Jepang, bisa dianyam. Kalau anak-anak pas mau 17-an itu di simpang-simpang lampu merah sering melihat orang jual hasil karya seperti ketupat ya, bungkus ketupat warna putih merah itu bahannya dari bisa pita Jepang atau bisa juga dari pita kain atau kertas origami. Apa sih kertas origami? Kertas origami itu kertas untuk melipat yang warna-warni, itu namanya kertas origami. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini prakarya atau kerajinan, bermacam-macam kerajinan atau prakarya yang terbuat dari bahan alam dan buatan. Contohnya ini, hiasan ini biasanya kalau ada orang-orang pesta buat hiasan seperti ini. Ini termasuk hiasan atau prakarya alam dari bahan alam. Ini adalah dari daun kelapa muda. Kalau ini seperti ini hiasan bisa digantung di dinding ya. Ini dari tutup
Botol ini termasuk prakarya dari bahan buatan karena yang membuat botol ini pabrik, bukan tersedia di alam. Kemudian ini namanya kendi. Kendi ini untuk tempat air minum. Orang zaman dulu ya pakai kendi. Nah, ini terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu bahan yang sudah tersedia di alam, maka termasuk dari bahan alam. Kemudian ini mainan ya. Mainan ini terbuat dari botol minum. Nah, botol minum dari plastik. Nah, plastik tadi termasuk bahan buatan. Nah, jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya hasil karya atau kerajinan yang terbuat dari bahan alam dan buatan. Kalau alam tuh semua bahan tersedia di alam, kalau buatan semua bahan yang digunakan buatan manusia atau dari pabrik. Nah, berikutnya, nah ini, yuk kita amati juga bermacam hasil prakarya berikut ini dan kelompokkanlah bahan pembuatnya dalam tabel. Oh, dikelompokkan, kalau nggak ada tabel ya ditulis aja seperti contoh ibu. Nah ini nak, di layar ini aslinya tadi adalah sebuah figura, tetapi ibu ambil yang nggak ada fotonya. Jadi ini adalah yang di tengah ini pasir. Pasir di laut ditaburkan di sini, dikasih lem dulu baru ditabur. Pinggir-pinggirnya itu ini berbagai macam kulit kerang atau kerang ya, berbagai bentuk kulit kerang ditempelkan di pinggir-pinggirnya untuk menghias. Nah, ini contoh hiasan atau hasil karya yang menggunakan bahan alam. Nah, contohnya, nah ini apa ya ini? Oh, ini adalah bentuk buah-buahan. Hasil karya atau kerajinan bentuk-bentuk buahan yang dibuat dari lilin mainan atau plastisin. Ada semangka, ada anggur, ada stroberi, ada tomat, ada jeruk ya. Nah, ini adalah hasil karya dari bahan buatan. Karena plastisin buatan. Kalau yang dari alam itu pakai tanah liat atau lempung ya. Itu bisa dibuat tadi, kendi tadi. Bisa juga sama-sama lunak, mudah dibentuk. Tapi ini bukan tanah liat, ini plastisin, maka disebut bahan buatan. Nah, ini wow, ada kapal-kapalan ini siap mau menuju ke pantai. Ini terbuat dari kertas origami, kertas lipat ya. Nah, kalau kertas lipat, kertas itu dibuat dari pabrik, maka dia termasuk dari bahan buatan. Nih, kolase dari biji-biji. Nih, dari biji, ini ada biji jagung, ini kedelai, ini kacang hijau. Kalau kacang hijau, biji-bijian ini bukan buatan manusia, juga bukan dari pabrik. Ini adalah dari tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari alam, makanya termasuk dari alam. Nah, ini ada gantungan kunci. Sama yang terlihat di layar anak-anak ya. Ini dari kerang, bisa dibuat gantungan kunci. Kerang bukan hasil karya manusia. Kerang ini sudah tersedia di alam bahannya, maka disebut dari bahan alam. Berikutnya, woi, ini juga ada gantungan kunci berwarna merah biru, ini kuning merah. Tetapi gantungan ini terbuat dari pita Jepang. Pita Jepang itu dibuat oleh pabrik, maka disebut dari bahan alam, hasil karya dari bahan alam. Berikutnya, waduh cantik sekali. Wow, ada bunga biru, bunga ini ungu muda atau pink ini. Kemudian ada ungu tua. Nah, anak-anak, bunga yang indah, yang bagus ini ternyata dibuat dari sedotan atau pipet. Ini sedotan, pipet dibuat menjadi hasil karya yang sangat bagus. Wow, mantap. Ini
terbuat dari plastik, sedotan kan plastik. Plastik itu dibuat oleh pabrik dari daur ulang ya, sampah-sampah. Maka disebut dari bahan buatan. Nah, berikutnya, oh ini ada hiasan dinding. Hiasan dinding ini terbuat dari ranting pohon, juga daun kering yang dirangkai menjadi seperti tanaman ya, tapi ini ditempelkan di dinding ini. Nah, ranting dan daun kering itu sudah tersedia di alam, maka ini termasuk hasil karya dari bahan alam. Nah, berikutnya, wow, ada vas bunga. Keren sekali. Nah, vas bunga ini, Nak, ini dibuat dari tanah liat. Kalau sudah dibentuk, dia lalu dijemur. Sudah dijemur, udah keras, sudah kering, baru dicat sehingga menjadi lebih bagus dan menarik. Tanah liat tersedia di alam, maka disebut dari bahan alam. Oke, paham ya anak-anak? Good. Nah, hari ini anak-anak tadi belajar yang pertama apa tadi? Mendeskripsikan benda. Mendeskripsikan itu menyebutkan ciri-ciri bendanya. Ya, tadi ada sepatu, ada buku, ada air mineral juga ya. Ada air mineral kan? Ada tadi, iya. Kemudian mengerjakan soal perkalian dalam bentuk soal cerita. Paham ya? Nah, soal cerita yang berhubungan dengan kejadian atau kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa membedakan hasil karya atau prakarya atau kerajinan yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan. Kalau dari bahan buatan, contohnya nih mainan buah-buahan, kapal-kapalan dari kertas, kemudian gantungan kunci dari pita Jepang, ada juga bunga dari plastik sedotan atau sedotan. Nah, yang dari bahan alam nih kolase dari biji-bijian, gantungan kunci dari kerang, hiasan dinding dari ranting, pohon, dan daun kering, juga vas bunga dari tanah liat. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Nanti Ibu Hermin akan kirimkan tugas-tugas yang berhubungan, yang berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan ini. Oke? Oke, siap mengerjakan tugas. Terima kasih anak-anak sudah melihat video ini. Ibu Hermin berharap dapat mengerjakan tugas dengan baik. Selamat siang ya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Baik anak-anak, pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Ibu Hermin berharap anak-anak bisa memahami materi pembelajaran yang Ibu Hermin berikan. Jika anak-anak masih kurang paham, anak-anak bisa putar kembali video pembelajarannya atau bisa WA ke Ibu Guru masing-masing supaya lebih paham dan akhirnya bisa mengerjakan soal dengan baik. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam pembelajaran kami untuk membimbing dan memberkati kami. Tuhan, kami akan mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Guru. Kami masih mohon berkat-Mu agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik sehingga dapat memperoleh nilai yang baik juga. Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat belajar. Bye-bye.